Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang instrumentasi pengolahan pakan hijau dan konsentrat. Nah, jadi nanti setelah pembahasan instrumentasi pengolahan pakan hijau dan konsentrat ini diharapkan agar teman-teman semuanya dapat mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan instrumen-instrumen yang digunakan dalam pengolahan pakan. Jadi yang melatar belakangi kita dalam materi ini adalah setiap pakan ternak itu pasti memiliki bahan baku ya. Jadi bahan baku pakan itu dapat berasal dari hasil pertanian, baik itu pertanian sendiri, kemudian perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ya, jadi itu adalah yang paling umum digunakan. Nah, untuk bahan-bahan ini sendiri yang berasal dari 4 hasil dari pertanian ini itu semuanya bersifat irreversible ataupun sangat mudah rusak. Reversible ya, sangat mudah rusak, kemudian voluminous atau bulky, dan musiman. Ya, jadi bahan-bahan yang kita peroleh dari hasil pertanian itu sangat mudah rusak. Karena apa? Karena mengandung kadar air yang tinggi. Ya, kemudian memakan tempat, dan juga ada juga yang bersifatnya musiman. Oke, selain itu juga ada yang disebut sebagai byproduct dan waste product. Ya, jadi byproduct dan waste product ini adalah hasil-hasil limbah ataupun sampingan-sampingan dari produk utamanya. Sementara mereka masih memiliki nilai nutrisi ya, walaupun nilai nutrisinya itu rendah. Oke, jadi berdasarkan ketiga-tiga ini tadi, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya pengolahan pakan untuk meningkatkan dan mengefisiensikan kegunaan hasil pertanian yang tadi, sehingga diperoleh pakan yang berkualitas tinggi. Ya, jadi bukan berarti produk-produk ini tidak bernilai nutrisi ya. Memiliki nilai nutrisi juga, tetapi sebagian ada yang sudah rendah karena merupakan byproduct ataupun limbah dari produk-produk utama. Ya, contohnya apa? Seperti sekam, kemudian jerami, kemudian bungkil sawit, dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk tujuan pengolahan sendiri itu adalah untuk memperkecil kehilangan ataupun penyusutan jumlah dan mutu. Ya, jadi mutu dari bahan pakan dalam kondisi segar tadi itu akan kita pertahankan. Ya, kemudian kalau bisa tidak mengurangi nilai nutrisi dari si produk yang tadi, malah yang kita harapkan itu sesuai dengan hasil pengolahannya. Setelah diolah nanti yang kita harapkan nilai nutrisinya itu bertambah. Nah, perlakuan dalam penanganan bahan baku pakan, yang pertama itu perlakuan untuk permukaan ya, perlakuan permukaan. Jadi permukaan-permukaan dari bahan pakan tersebut kita bisa pindahkan, kita bisa bersihkan, kemudian kemudian kita pisahkan dan kita berikan dia grade-nya atau dia masuk ke kelas berapa. Oke, untuk membersihkannya yang pastinya untuk proses pembersihan itu kita membersihkan dari kotoran-kotoran dengan cara mencucinya ataupun dengan menggunakan metode udara ataupun angin dengan bantuan kompresor. Ya, jadi tergantung dari materi apa yang akan kita bersihkan ataupun yang akan kita gunakan. Kemudian memisahkan ini adalah penyortiran. Ya, jadi fungsinya ini untuk memisahkan dari produk-produk yang busuk, ya, produk-produk yang tidak layak, dan yang kita gunakan adalah produk-produk yang layak ataupun yang bagus, ya. Misalnya kita pisahkanlah dia dari yang warnanya sudah busuk atau warnanya sudah hitam, kemudian menurut fungsinya juga bisa kegunaannya nanti produk itu untuk apa, apakah untuk produk pakan ruminansia ataupun non ruminansia, ya, jadi tergantung yang kita inginkan. Oke, kemudian barulah kita grade-kan, kita kasih dia tingkatannya, ya, apakah dia tingkatan yang ada di kualitas yang A yang paling baik ataupun yang tidak. Ya, jadi nanti
pemberian grade ini bisa menentukan harga pada saat kita penjualan si produk olahan tadi. Oke, kemudian kalau tadi perlakuan permukaan, yang kedua perlakuan merubah bentuk. Jadi untuk merubah bentuknya itu yang pertama kita bisa menggiling. Untuk produk-produk yang hasil gilingan itu ada 3 dikategorikan. Yang pertama kasar atau coarse, kemudian sedang atau medium, dan halus ataupun fine. Ya, jadi 3 kualifikasi ini ataupun produk inilah nanti yang dihasilkan dari penggilingan. Ya, teksturnya nanti ada yang kasar, ada yang sedang, kemudian ada yang halus. Oke, untuk penggilingan sendiri ini menggunakan bantuan alat yang biasa disebut grinder ataupun penggiling. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai tambah ataupun manfaat yang lebih. Oke, ini adalah beberapa gambar untuk pengering. Ya, ini vacuum belt dryer. Jadi vacuum belt dryer ini adalah pengering dalam kondisi vakum ataupun tanpa udara. Kemudian solar dryer dengan menggunakan cahaya. Ya, kemudian batch tray dryer, jadi menggunakan tray yang ditingkatkan ya. Jadi tray-nya itu kita buat tingkatannya ataupun ditumpuk. Ini spray dryer. Spray dryer ini untuk pembuatan pengeringan dengan bantuan penyemprotan. Ya, dia disemprot sehingga menjadi kering. Samalah seperti pembuatan susu bubuk. Oke, kemudian ini adalah dryer yang lain untuk pengering. Nah, di sini ada lagi silo. Jadi silo ini biasanya digunakan untuk penampungan ya ataupun penyimpanan bahan-bahan pakan yang tidak mudah rusak seperti biji-bijian ya ataupun gandum ya bisa disimpan di silo ini. Jadi nanti kita isinya dari bagian atas kemudian ngambilnya dari bagian bawah. Oke. Nah, yang bisa disimpan di sini itu biasanya adalah produk-produk seperti kacang-kacangan, ya kacang-kacangan ataupun produk-produk kering. Ya, ini hammer mill, mesin penggiling. Oke, jadi ini adalah mesin penggiling ya. Jadi manfaat penggilingan itu ada 6. Yang pertama meningkatkan palatabilitas atau meningkatkan daya suka ternak terhadap pakan. Ya misalnya ada seekor ternak yang tidak suka memakan pakan seperti rumput dalam bentuk yang panjang-panjang. Dia sukanya makannya dalam bentuk yang kecil-kecil ya. Jadi tergantung usia juga. Sama juga untuk pakan ternak non-ruminansia. Kalau ternak yang usianya sudah dewasa, itu bisa mengkonsumsi pakan yang jauh lebih kasar ataupun pakan utuh seperti jagung utuh. Nah, sementara kalau ternak yang masih kecil, ya dia masih fasenya itu tumbuh, hanya bisa mengkonsumsi pakan yang dalam bentuk halus, ya lebih halus dia dibandingkan untuk ternak dewasa. Oke, kemudian dapat meningkatkan daya cerna. Hal ini sudah pasti. Kenapa? Karena dapat meningkatkan daya cerna ataupun penyerapan pakan yang dikonsumsi. Ya, jadi semakin halus pakan itu akan semakin mudah untuk dicerna ataupun diabsorpsi, diserap dalam ususnya. Oke, kemudian memudahkan handling, memudahkan kita dalam penanganannya, kemudian memudahkan pencampuran pakan, misalnya mau membuat sebuah konsentrat akan mempermudah pembuatan konsentrat tersebut dengan produk-produk yang lebih halus, kemudian memusnahkan biji yang tidak diinginkan, ya kita bisa memisahkan biji pada suatu produk pakan segar tadi, kemudian yang terakhir mengurangi pembuangan sisa-sisa hijauan makanan ternak. Nah, jadi dengan penggilingan ini kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hijauan sehingga tidak terbuang begitu saja. Oke. Kemudian yang tadi penggilingan, kemudian memecah. Untuk pemecahan ini biasanya dipecah itu bentuknya tidak beraturan ya. Jadi
Ada 3 bentuk, yang pertama crumble, kemudian bentuk persegi cubes, kemudian bentuk chips ataupun irisan tipis. Ya, jadi kalau crumble ini dia memang tidak ada bentuknya ataupun tidak beraturan. Kalau persegi ya bentuknya persegi ataupun kotak, kemudian chip ini diiris tipis-tipis. Nah, yang ketiga perlakuan mempengaruhi pernafasan bahan. Oke, jadi setiap perlakuan yang kita lakukan untuk pengolahan pakan itu pasti dapat mempengaruhi pernapasan bahan ya. Jadi semakin bagus kita dalam perlakuannya, itu akan meningkatkan mutu dari si pakan tadi seperti palatabilitas, kemudian luas permukaan dan lainnya. Ya, perlakuan mengurangi kerja enzim. Nah, untuk perlakuan yang kita gunakan tadi itu bisa juga mengurangi kerja enzim yang tidak diinginkan, ya, yang tidak bisa di metabolisme dalam tubuh ternak. Dan yang terakhir dapat membunuh bakteri. Itu sudah pasti dapat membunuh bakteri yang bisa memberikan ataupun menurunkan mutu dari bahan pakan tersebut. Oke, kemudian kita lanjut untuk pelleting. Pelleting ini adalah proses untuk membuat pellet ataupun penggumpalan bahan menjadi bentuk silinder. Jadi pellet itu bentuknya silinder kecil ya. Silinder kecil. Nah, pembuatannya juga dengan menggunakan bantuan panas dan juga tekanan. Ini untuk yang digunakan adalah alat untuk membuat pelleting dengan mesin. Tetapi bisa juga kita buat dengan manual. Oke, ini alur pelletingnya. Ya, jadi pellet ini nanti bisa kita pellet ini memiliki ukuran, ada yang besar, ada yang kecil juga. Jadi pellet yang besar yang ukurannya 4-6 mili itu bisa kita kecilkan lebih kecil lagi. Oke, jadi dalam metode pelleting tadi kan ada menggunakan panas dan tekanan. Nah, di sini bisa penggunaan panas itu untuk mengeluarkan uap-uap air yang ada pada pellet tersebut sehingga dia jauh menjadi lebih kering. Oke, untuk itu pelleting. Kemudian clamber. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengecilkan pellet dari diameter 3 mm sampai 4 mm. Ya, dengan panjang 6 sampai 9 mm menjadi butiran kecil hanya 1 mm saja. Oke, jadi cara kerja alat ini nanti pellet yang ukurannya besar dimasukkan ke dalam crumblernya, jadi kemudian akan diputar dalam 2 roller tersebut menjadi ukuran yang jauh lebih kecil. Oke, ini alat tadi untuk menghaluskan ya, untuk menggiling. Oke. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun pada grup WhatsApp kelas masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.